Gue alhamdulillah keterima di tempat kerja baru. Yipi seneng begeteti, mana gajinya mayan sebulan. Doain gue, ya guys, gue seneng banget. Walaupun jatuhnya ini masih probation atau masa percobaan selama 3 bulan terus nanti, kalau udah 3 bulan lebih baru deh. Dikontrak kayak gitu-gitu, tapi gue udah seneng banget kok, karena dia mau menggaji. Lumayan gede pas masa probation. Soalnya kan beberapa perusahaan maunya ngegaji karyawannya kalau semisalnya masih dalam masa percobaan tuh nggak mau yang langsung gede gitu kan maunya. Kecil kayak 1 juta gitu-gitu titik, tapi alhamdulillah yang ini nggak. Dia tetap mau bayar agak gedean kok kayak sejumlah gaji sebulan yang seharusnya nanti dibayarkan. Ketika pas kontrak kayak gitu-gitu, pas pertama kali dikasih tahu gua lolos di sana itu adalah hari yang berbarengan dengan saat di mana gue dipecat di tempat kerja gue yang lama. Sebenarnya gue tuh nggak dipecat sih. Teman-teman cuman dia bilang masa probation 2 udah habis dan terpaksa memberhentikan gue karena sebenarnya mereka kalau dilihat-lihat lagi dari waktu yang digunakan ternyata posisi gue yaitu sebagai customer service itu masih belum terlalu dibutuhkan katanya seperti itu. Kata gue sih gue nggak begitu percaya ya. Karena ya kali mereka ngerekrut orang yang mereka nggak terlalu butuhin banget gitu loh. Kan aneh ya bilang aja emang karena kerja gue jelek tapi mereka bilang sih kerja gue bagus dan sangat-sangat terbantu. Kok selama 3 bulan kurang lebih ini katanya. Gitu ke gue. Kalau kata gue sih nggak tahu ya. Cuman mereka juga bilang tambahan kata kok kayak yang iya Salsa tenang aja kerja kamu bagus kok, dan kita merasa sayang aja kalau melanjutkan kamu dengan potensi dan skill. Kamu yang lumayan banyak itu di sini. Kita ngerasa kamu itu. Jadi nggak berkembang dan nggak jadi maju. Kalau tetap di sini kayak gitu. Wah kata gua. Oke sih alasan kayak gitu mah hahaha. Soalnya kan ada juga ya orang yang mau jujur-jujuran lagi bilang bahwa maaf ya kita nggak sanggup nggak lanjutin kamu karena kita nggak bisa ngegaji. Dan kasihan kamunya kan kayak gitu sih gue berharapnya WK. Tapi alhamdulillah banget ke tempat kerja yang baru sekarang ini serulah welcome palingan. Karyawannya aja yang di lantai paling bawah tuh yang nggak asik. Kalau di lantai yang gue tempatin sekarang itu nanti 3 tuh asik karena mereka jarang ke atas cuman yang gue. Sebelnya adalah tetap harus pakai make up, padahal kita nggak ketemu customer karena ini gue kerja di tempat baru itu yang bergerak di bidang penjualan gitu loh jualan. Makanan gitu, makanan mentah gitu-gitu kayak daging mentah, deh jujur aja. Iya, gue tadinya males jujur anjir, ya udahlah gue jujur aja ya. Tapi gue nggak ngasih tahu nama tokonya, ya nanti aja. Kalau misalnya ada niatan pengen racing. Karena gue kan ada persiapan mau pergi ke suatu tempat lah kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya yang paling berkesan atau berasa bagi gue di tempat kerja yang baru ini. Walaupun baru 4 hari gitu ya, menurut gue sih cewek supervisor gue agak. Terus yang serunya di sini itu ada fingerprint. Jadi kita pas pertama kali ke sini tuh dibantu ini tahu buat sidik jarinya. Tapi yang bikin gue nggak seneng adalah mereka tuh nyuruh buat disapa gitu loh tiap-tiap karyawan yang ada di lantai 1 yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Nah sementara gue dan teman-teman itu di lantai 3, which is yang kita tuh jarang ketemu pelanggan dan bahkan bisa dibilang hampir nggak pernah sama sekali atau nggak pernah juga bisa deh kayaknya, karena kan kita kerjanya kayak office hour di kantoran gitu. Jadi ya udah jarang ke bawah. Terus sekalinya ke bawah pas gue sapa karena ditegur kan, tapi perasaan gue tuh awal ini juga udah nyapa dibandingkan teman-teman gue yang nggak ada inisiatif buat nyapa gitu loh. Maksudnya gue bukan ngatain ya, terus maksudnya teman-teman gue tuh pada malu kali ya, bukan gak ada inisiatif, maaf salah tadi. Terus ya udah pas gue sapa merekanya malah buang muka, bahkan nggak ngasih gestur, minimal tuh senyum gak sih atau nggak naikin alis gitu, atau nggak minimal tuh nengok gitu. Ini nggak nengok, kayak menurut gue juga nggak ngehargain sih. Terus apalagi ya, terus menurut gue di bagian yang jam masuk ini sih nggak enak ya.
jam masuk pagi itu dari 8:30 pagi itu enak, cuman gara-gara masuknya jam 8:30 pagi, pulangnya mau nggak mau jam 6 sore. Kata gue nggak suka sih pulang jam 6. Gue tuh janjian dari awal interview di sini itu katanya office hours dan liburnya itu fleksibel, tapi ternyata kita cuma dapat libur sehari doang, dan gue masih belum mau mengambil libur itu sih, karena gue di rumah nggak ada wifi, mending gue di sini aja, dan di sini juga seru-seru aja menurut gue gitu loh. Toh gue juga tiduran bisa, duduk bisa, ngapain gue di rumah gitu kan. Tapi ya itu yang gue nggak suka, katanya office hours yang artinya jam waktu kerja, berarti Sabtu Minggu libur dong harusnya, dan masuknya dari jam 8 sampai jam 4 sore, apa enggak 9 sampai 5 sore, iya nggak sih? Tapi ini malah masuk setengah 9 dan pulangnya jam 6 sore, tapi alasannya bilangnya karena kita kan menyesuaikan anak-anak di bawah F&B, karena ini tuh tempat jualan daging gitu loh teman-teman, jadi katanya harus menyesuaikan karena ini tuh F&B kata dia gitu. Ya walaupun ini F&B, cuman kan yang bagian gue di lantai 3 itu kan bukan F&B gitu loh, kita tuh bagian yang kantor, yang bagian yang ngedit video, karena gue melamar sebagai posisi content creator gitu teman-teman. Itu sih yang agak disayangkan. Terus ya udah, aturannya hari ini gue tuh dibolehin libur, cuman gue nggak mau ngambil. Terus karena ternyata satu lagi, gue mencoba bertanya gitu kan ke HRD-nya, kalau libur yang emang dibolehin dari kantor itu bakal dipotong juga nggak gajinya walaupun masa probation atau masa percobaan. Katanya iya. Buset, kata gue nggak mau, sehari itu lumayan soalnya dibayarnya kayak 100 sampai 200-an gitulah. Menurut gue kalau gue libur, toh gue juga di rumah gabut, gak ada kuota juga, gue nggak bisa beli kuota, nggak nyampe duitnya, dan wifi juga nggak ada, itu ngapain lagi ya, tiduran doang gitu, buang-buang baju kotor. Menurut gue masuk aja biar nggak dipotong juga. Dan gue bingung sih pas gue mencoba bertanya ke HRD-nya itu, kita tuh boleh digajinya tuh tanggal tiap berapa ya ibu, kata gue kan. Dijawabnya tiap tanggal 1, sementara itu agak memberatkan sih bagi gue karena gue ada hutang di Shopee Pay Later teman-teman. Jadi Shopee Pay Later itu kan harus bayar sebelum tanggal 1, jadi tanggal akhir bulan tuh tanggal 28 atau 29 atau 30, 31 gitu kan. Jadi aduh, ini sih berarti gue kena riba, kena bunga kan. Terpaksa deh gue bayar, mana gue gede lagi kenanya teman-teman, 400.000 buat bulan Februari. Itu sih yang gak berat. Terus juga apalagi ya, oh iya, pas gue dikasih tahu gue diterima di tempat kerja ini tuh tanggal 31 Januari gitu loh, apa tanggal 30 Januarian gitu, tapi disuruh masuknya tanggal 7. Terus gue bilang, nah ibu, kalau misalnya kita masuk di tanggal 7 yang kemarin itu berarti digajinya tetap dihitung dari awal bulan kan, maksudnya gaji, misalnya dia ngasih tahu gaji, ini misal doang ya guys, misalnya dia ngasih tahu gue gajinya dari awal tuh 7 juta, berarti tetap 7 juta kan nanti 1 Maret dibayarkannya. Katanya enggak, karena kamu masuknya tanggal 7 berarti ya dihitungnya dari tanggal 7, kata dia gitulah. Kata gue ya kenapa nggak disuruh kita aja masuk dari tanggal 1 Februari lalu ya, maksud gue juga nggak ada masalah gitu loh, karena gue udah resign. Jadi ya kan maksudnya jatuhnya mereka yang mau kita masuk tanggal 7 semua berbarengan gitu, berarti ya seharusnya dipotong gak sih, kan bukan kita yang nentuin. Gue nggak suka banget jadinya, misalnya nih gaji gue jadi 7 juta jadi berkurang jadi misalnya 6.500.000 gitu, karena sehari tuh anggap di 100.000 gitu, berarti 600.000, 7 juta kurang 600.000 berarti 6.400.000 jadinya. Sebel gue.